Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bikin pembahasan soal US, contoh soal US matematika untuk tingkat SMP. Sesi pertama ini bahas 20 soal dulu, terus nanti sesi keduanya bahas 20 soal lagi, gitu ya. Oke, bismillah ya. Kita mulai dari yang pertama, dari soal-soal ini ngacak sih sebenarnya, tapi ya maksudnya nggak diurut nomor 1 nomor 2, babnya juga ngacak ya. Jadi ngikut aja deh ya. Oke, yang pertama ini tentang akar-akar persamaan kuadrat. 3x kuadrat plus 8x min 3. Nyari akar-akarnya berarti itu sama aja kita kayak nyari akar. Jadi step pertamanya itu adalah kalikan dulu. Itu sudah di-record kah? Oh, udah ya. Kalikan dulu yang bagian awal ini nih. Yang 3 ini dikalikan dengan yang koefisien yang x kuadrat dikalikan dengan konstantanya. Jadi 3 dikali min 3 nanti min 9. Sorry, di sini ada minnya. Nah, nanti min 9 itu kan anggap minusnya dihilangkan dulu aja ya. Nah, 9 itu kan faktornya itu adalah 1 kali 9 dan 3 kali 3. Nah, yang mana? Kalau di sini tandanya adalah negatif, berarti cari selisih. Selisih dari mana tuh? Selisih yang nilainya adalah 8. Jadi dari angka yang tengah ini. Selisihnya yang kalau 8 tuh berapa? 1 sama 9 kan ini selisihnya 8 ya. Sorry, 1 sama 9 selisihnya 8. 3 sama 3 selisihnya 0. Berarti yang kita pakai adalah 1 sama 9. Terus yang ini nanti dipakai di mana? Ke sini. Jadi nanti kalian tulis 3. 3 ini dari mana? Dari depan yang sini. Semuanya dibikin 2 kurungan gini. Jadi di sini 3x, nanti di sini 3x. Udah gitu nanti di sininya. Karena di sininya 1, kalian tulis 1 dulu, di sini tulis 9. Nah, udah gitu biar hasilnya plus 8, berarti yang angka yang lebih besar harus tandanya positif ya. Berarti nanti ini plus 9, yang ini minus 1. Makanya di sininya jadi min 1, di sininya plus 9. Udah deh, jadi 3x min 1 nanti dikaliin sama 3x min 9, sorry plus 9, nanti baru dibagi 3. 3-nya dari mana? Ngikutin yang ini juga. Gitu ya. Nah, pasti ada salah satunya yang dia bisa dibagi 3 full. Nah, yang 3x plus 9 ini dibagi 3. Jadi nanti 3x bagi 3 itu x. Udah gitu 9 dibagi 3 nanti 3 gitu ya. Jadi nanti dapat 3x min 1 sama x plus 3. Nanti akar-akarnya gimana? Yang 3x min 1-nya dibikin sama dengan 0. Jadi nanti x-nya nanti 1/3. Dapatnya dari mana? Min 1-nya pindah ke sini. Jadi plus 1, 3-nya pindahin ke bawah. Jadi 1/3. Kalau x plus 3 sama dengan 0, 3-nya pindah ke kanan. Jadinya min 3. Jadi akar-akarnya adalah 1/3 dan min 3. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Lanjut. Gimana? Loh, iya, gimana? Lagi bisa ya? Oh, jangan draw kah? Sih. Oke. Sorry. Maaf ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Itu mengenai masih di persamaan kuadrat, cuma membuat persamaan kuadrat baru gitu. Tapi kita seperti biasa cari dulu akar-akarnya, karena emang ini bentukannya ini ya simple. Sebenarnya bisa pakai cara min b per a atau c per a, tapi karena ini bentukannya simple, jadi kita bisa nyari x1 sama x2-nya aja. Gitu ya. Oke, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 min 3 sama x2 min 3 itu gimana? Jadi seperti biasa tadi cara yang pertama, x kuadrat min 5x plus 6, kita kalikan dulu koefisien x kuadrat sama konstanta 1. Di sini kan kalau nggak ada angka berarti sebenarnya 1 ya. 1 dikali 6 berarti 6. Oke, nanti dibikin faktornya. Faktornya itu 1 kali 6 sama 2 kali 3. Karena di sininya positif, jadi dicarinya jumlah. Nah, carinya jumlah 1 plus 6, jadi jumlahnya 7, 2 plus 3 jumlahnya 5. Yang diambil yang mana?
yang ada angkanya 5. Karena di sini nilainya minus, pasti yang kepake di sini adalah min 2 sama min 3. Oke. Nah, udah gitu dimasukin ke sini. Jadi x min 2 sama x min 3. Nah, untuk faktornya seperti biasa, x min 2-nya disama dengan 0 gitu ya. Gimana sih? X min 2-nya sama dengan 0. Aduh, maaf ya. Nanti min 2-nya pindah kanan gitu ya. Jadi x-nya sama dengan 2. Gitu ya. Kalau yang lupa cara mindahinnya. Yang x min 3 juga sama. Jadi nanti akarnya adalah 2 dan 3 ya. Nah, untuk akar barunya, anggap ini sebagai x1, si 2 ini. Jadi x1 dikurang 3, jadi sama aja kayak 2 dikurang 3. 2 kurang 3 hasilnya min 1. Kalau x2 dikurang 3, berarti 3 kurang 3 hasilnya 0. Nah, tinggal dimasukin ke sini. Rumusnya itu sebenarnya ini. X min x1. X1 yang ini yang maksudnya x1 yang baru ya. Terus nanti dikaliin sama x min x2. Gitu ya. Nah, nanti x min 1 ini x1-nya dikali sama min 1, diganti sama min 1 ini. Jadi x dikurangi min 1, dari itu dikali x dikurang 0. Ini kan kalau min sama min jadinya positif ya. Jadi x ditambah 1, udah gitu nanti dikali x. X-nya dikali x ini, yang x-nya dikali ke 1. Jadinya x kuadrat plus x. Gitu ya. Oke. Lanjut. Udah lancar sekarang. Oke, di sini ada sebuah lapangan berbentuk persegi panjang katanya. Diketahui panjangnya 2 kali lebar. Panjang 2 kali lebar. Kita lingkari ya, karena ini akan kepake banget untuk di seterusnya. Pada tepi sebelah luar 3 sisi lapangan tersebut dibuat jalan yang lebarnya 2 meter. Oke, jadi maksudnya gimana? Jadi ini kan lapang nih. Terus di sininya dia 2 meter lebarnya, di sini 2 meter, di sini juga dia lebarnya 2 meter tuh. Terus sini sampai ujung. Nah, jika luas seluruh jalan yang diarsir pada gambarnya adalah 128, yang diarsir yang ini ya, maka luas lapangan tersebut adalah, kalau sana digambarkan lagi ke dalam versi yang lumayan agak bagus meskipun penyok, itu jadi kayak gini. Jadi kita misalkan nih, si panjang yang dari sini ke sini nih, panjang dari sini ke sini anggap sebagai P. Yang aku tulis P-nya yang sebelah sini. Ini P, terus nanti yang ininya sebagai L. Kalau di gambar yang bagusnya yang ini nih, ini L. Anggap sebagai L ya, sebagai lebar. Nah, terus untuk yang luarnya berarti sama aja kayak karena di sini itu dia nambah 2. Iya enggak? Di sini udah dapat L. Nah, untuk panjang dari sini yang luarnya itu berarti sama aja kayak L ditambah 2. Oke. Terus untuk yang ininya sepanjang ini nih, dari yang sini sampai sini, berarti di sini karena nambah 2, di sini nambah 2, jadi sama aja P ditambah 2 tambah 2 atau P plus 4. Oke. Nah, untuk nyari luasnya, luas lapang itu adalah luas total ini, luas yang sama jalan ya, luas yang sama jalan, luas total dikurangi sama luas jalan. Ini luasnya ya. Luas jalan. Alhamdulillah ya, mau maghrib bentar lagi. Terus luas totalnya itu kita bisa ganti jadi P plus 4 dikali P plus 2. Kenapa? Karena emang ini yang total kan, yang luar ini. Jadi P plus 4 sebagai P-nya, L plus 2-nya sebagai L-nya. Nanti dikurangi 128. 128 itu luas jalan. Tadi di soalnya kan 128 ya. Nah, udah gitu. Agak ganggu ya. Udah gitu tinggal dikalikan pelangi seperti biasa. 2L dikali L, 2L kali 2, 4 kali L sama 4 kali 2. Jadinya 2L kuadrat plus 4L plus 4L plus 8. Terus dikurangi 128. Nanti dihitung semuanya, 4L tambah 4L jadi 8L, 2L kuadrat plus 8L min 120. Nah, saya mau perkecil ya, jadi L kuadrat plus 4L min 60. Nah, seperti yang tadi sebelumnya, jadi dicari dulu nilai L-nya, itu bisa dengan cara
mencari akarnya gitu. Nah, mencari akar gimana? Tadi koefisien dikali sama konstanta ya. Jadi satunya dikali min 60. Jadi nanti dapat min 60. Min 60 cari faktornya. Ada 1 kali 60, 2 kali 30 sampai ke 6 kali 10. Karena di belakangnya negatif, berarti cari selisih. Selisihnya itu ada 59, 28 sampai ke 4. Tapi karena di tengahnya ini ada yang dimintanya adalah 4, berarti yang diambil adalah 6 dan 10. Oke. Terus karena dia ini di sininya positif dan di sini dia selisih, berarti tandanya bakal berbeda, minus plus. Tapi yang plus itu adalah yang nilai angkanya lebih besar. Berarti nanti yang 10-nya dia plus, yang 6-nya itu dia negatif. Jadi negatif 6 dan plus 10. Nanti ditulis di sini. Jadi L plus 10 sama L min 6. Kalau dicari akarnya jadinya L min 10 dan L sama dengan 6. Tapi nggak mungkin lebar itu negatif. Jadi yang ini tidak dipakai. Yang dipakai adalah yang L sama dengan 6 ya. Kalau L nya sama dengan 6 berarti P nya berapa? Tadi kan di awal panjangnya itu adalah 2 kali lebar. Jadi panjangnya 2 dikali 6, jadinya 12. Untuk luasnya, ini luas lapang ya. Luas lapang mau normal kan. Berarti P dikali L, P nya itu 12, L nya 6. Jadi 12 kali 6 adalah 72 meter persegi gitu. Lanjut ya. Gimana? Oke. Agak lama ya. Oke, lanjut. Ini sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat. Oke, sebenarnya rumus untuk fungsi kuadrat ini banyak. Ini juga bisa pakai dua cara gitu ya. Bisa pakai dua cara, bisa pakai yang alhamdulillah. Oke, bismillah. Kita lanjut lagi. Tadi kepotong break azan maghrib. Oke, lanjut ya. Jadi ini sekarang tentang fungsi kuadrat. Oke, tadi kan udah dijelasin dikit. Jadi maksudnya sebenarnya banyak rumus-rumus untuk pembuatan fungsi kuadrat ini. Cuma saya lebih memilih untuk pakai rumus yang ini. Saya tulis dulu ya. Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2. Oke. Kebetulan saya lagi nggak sholat, jadi bisa dibablasin ya. Oke, Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. X1 nya ini dia titik potong sumbu X. Terserah, mau yang ini dulu juga boleh. Mau yang ini juga boleh, bebas. X1 X2 nya maksudnya. Tapi titiknya ya tetap, jadi di sininya min 1,0 sama 3. Nah, saya pilih X1 nya itu ada yang min 1, yang X2 nya yang 3. Jadinya nanti X dikurangi min 1, X dikurang 3. Jadi A ini masukin sini, udah gitu. Nanti dapatnya kayak gini. Y sama dengan A X plus 1 dikali X min 3. Terus uji titik 0, min 3. 0, min 3 ini yang mana? Titik potong sumbu Y, yang ini. Ini kan 0, min 3 ya. X nya 0, Y min 3. Jadi kalian masukin X nya 0, Y nya min 3. Nah, ternyata dapatnya adalah min 3A sama dengan min 3. Nanti A nya adalah 1. Setelah tahu A nya 1, nanti tinggal dimasukin ke sini. Ke yang awal ini, A nya masukin 1. Karena 1 itu sama aja kayak dikali angka itu sendiri gitu ya. Maksudnya nanti hasilnya adalah angka itu sendiri, jadi nggak usah dimasukin lagi si 1-nya. Jadi nanti tinggal cukup Y sama dengan X plus 1 dikali X min 3. Dan gitu tinggal dikali silang. X dikali X kuadrat, X kali min 3 X, 1 kali X 1 kali min 3 Jadi nantinya min 3X plus 2 jadi min 2X. Jadi X kuadrat min 2X min 3. Hasilnya yang ini, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Gitu ya. Oke, lanjut.
ini ada soal seperti ini. Jadi diketahui ada fungsi kuadratnya min 2x kuadrat plus 3x plus 3. Terus yang diminta adalah gambar mana yang menunjukkan si fungsi kuadrat tersebut. Sebenarnya kan bisa ya tadi cari akarnya dulu, bisa kayak gitu. Terus nanti dicari titik simetri atau titik puncaknya gitu. Cuma mungkin jadi agak lama gitu ya. Cara cepatnya itu bisa pakai cek nilai A. Nilai A ini itu A-nya yang mana sih sebenarnya? Koefisien yang x kuadrat ini, depan x kuadrat. Ada min 2 kan. Nah, kalau min 2 itu kan kurang dari 0 ya. Jadi yang kepake adalah yang ini. A kurang dari min 0. A kurang dari min 0 bentuknya adalah kayak mangkok telungkup gitu loh. Mangkok ke bawah. Jadi udah jelas yang ngadep ke atas udah salah ya. Jadi C sama D udah salah, tinggal A sama B. Nah, penentuannya itu tinggal di sini. Ini titik ini garis simetrinya di sini, yang ini garis simetrinya itu yang x-nya sama dengan 0 ya. Dia di tengah-tengah sini kan. Nah, gimana cara ngitungnya? Pakai min B per 2A. Rumusnya nyari rumus titik simetrinya. Titik simetri maksudnya yang sebelah sini ya. Si x-nya itu di berapa gitu. X-nya 0 kah atau sebelah sini gitu. Nggak tahu saya berapa itu ya. Jadi min B per 2A, B-nya yang mana? Yang 3 ini. A-nya yang min 2. Sorry, B-nya min 3. Jadi min B per plus kah? Iya plus ya. 3 sorry tadi. Berarti min B per 2 min 3 dikali 2 dikali min 2. Min 3 per min 4, minusnya bisa dicoret. Jadi nanti dapat 3 per 4. Nah, 3 per 4 ini X-nya ada di sebelah kanan, bukan di garis ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Lanjut ya. Terus oke, sekarang ke sini. Yang diminta adalah nilai diskriminannya. Oke, kalau ada bentuk kayak gini, diskriminan itu ada 3 jenis. Ada yang D-nya lebih besar dari 0, ada yang D sama dengan 0, dan ada yang D kurang dari 0. D lebih besar dari 0 itu berpotongan di sumbu X. Jadi contohnya kalau seandainya misalkan ada yang kayak gini, bisa kayak gini nih. Bisa kayak gini. Pokoknya dia berpotongan di sumbu X saja. Berpotongan di sumbu X itu kayak gimana nih? Kayak gini. Jadi kan ini kan sumbu X nih. Ini sumbu X, ini sumbu Y kan. Nah, iya. Ini sumbu Y. Nah, dia berpotongannya di sini. Nah, yang berpotongan di sumbu X itu berarti D-nya atau nilai diskriminan itu lebih besar dari 0 gitu ya. Ini udah jelas D-nya lebih besar dari 0 ya. Terus kalau D sama dengan 0 kayak gimana sih? Jadi dia itu cuma nyinggung aja. Jadi berpotongan di satu titik aja. Nempel tak? Gimana nih? Lu gak nempel-nempel. Twing. Susah ya. Twing gitu. Pokoknya dia kayak nempel satu titik aja. Gitu di sini atau bisa di sini. Twing gitu. Itu kalau D sama dengan 0. Kalau D kurang dari 0 kayak gimana? Dia benar-benar tidak berpotongan. Jadi bisa di sini. Bisa di sini. Pokoknya dia tidak berpotongan. Jadi dilihat aja nanti ininya. Tapi sebenarnya dia bisa berpotongan di ini, berpotongan di sumbu Y juga kayak gini misalkan. Yang penting dia tidak berpotongan dengan sumbu X saja. Jadi dia D-nya kurang dari 0 gitu ya. Gampang kan? Lanjut. Yang ini, kebun sayur. Oke. Sebuah kebun sayur katanya dipagari oleh bekas botol minuman berbentuk persegi panjang. Kebun sayurnya ya, bukan botol minumannya. Jika panjang dan lebar kebunnya adalah 2x min 3 dan 7 min 2x, luas maksimum kebun. Oke, luas persegi panjang itu kan P kali L ya. Atau P-nya diganti 2x min 3 sama 7 min 2x. Begitu kalian kali pelangi seperti biasa. 2x dikali 7 14x, 2x kali min 2x min 4x kuadrat, min 3 kali 7 min 21, min 3 kali min 2x plus 6x. Terus dirapihin jadi min 4x kuadrat plus 20x min 21. Oke, untuk mencari luas maksimum itu sama aja kayak nyari rumus yang tadi yang titik simetri. Jadi cari dulu min B per 2A. Min B yang mana? Koefisien yang
X. A nya yang mana? Koefisien yang X kuadrat. Jadi min B di I per 2A. Min 20 dibagi 2 dikali min 4. 20 bagi 8 itu adalah 5 per 2. Udah gitu, setelah cari min B per 2A, masukin ke fungsi awal yang ini. Jadi kan min 4x kuadrat, x nya diganti 5 per 2, makanya min 4 dikali 5 per 2 kuadrat, udah gitu ditambah 20, x nya diganti 5 per 2, 20 dikali 5 per 2, udah gitu dikurangi 21. Ini kan 5 kuadrat itu 25, 2 kuadrat itu 4 kan, jadi ini tuh gini, min 4 dikali 20, alah susah ya, 25 dikali 4, 25 per 4, sorry. Nah, ini kan bisa dicoret nih, min 1 kali 25, makanya di sini min 25. 20 bagi 2 kan 10, 10 kali 5 berarti 50, dikurang 21. Nanti hasilnya adalah 4. Gitu ya. Berarti luas maksimumnya adalah 4 meter persegi. Gitu. Lanjut ya. Oke, ini sekarang kita bahas tentang bahas tentang transformasi geometri. Kalau seandainya ada bangun seperti ini kan kalau bangun itu pasti terdiri dari titik-titik ya. Ada titik-titik ini direfleksikan ke Y sama dengan X. Koordinatnya, hasil bayangannya itu berapa? Gitu. Nah, kalau Y sama dengan X itu sama aja kayak kalau ada satu titik X, Y, itu tinggal ganti letak, ganti posisi. Jadi Y-nya jadi X, X-nya jadi Y. Jadi kalau X, Y nanti berubahnya jadi Y, X. Kita absen aja satu-satu. Yang A itu kan min 1,3 nih. Bacanya dari sini ya, min 1,3. Min 1,3. Nah, tinggal diganti deh. 3-nya ke depan, min 1-nya ke belakang. Jadi 3, min 1. Ini hasil yang pertama. Terus nanti yang keduanya min 1,1. Yang B ini ya, min 1,1. Jadi nanti satunya di depan, min 1-nya di belakang. Yang C ini kan min 4,1. Jadinya ditukar 1, min 4. Udah deh, nanti hasilnya yang ini, yang 3 ini. Cari aja di optionnya ada atau enggak. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, Tono sedang bermain komputer, tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Luasnya 616. Oke, ia melihat hasil Oke. Iya. Oke. Sebenarnya bisa dua cara, bisa pakai antar luas. Kalau pakainya luas nanti di bagian akhirnya diakarin, karena biasanya perbandingannya adalah ukurannya, si ukuran jari-jarinya gitu ya, bukan ukuran si luasnya gitu. Kalau mau pakai luas kayaknya lebih gampang sih ya, karena luasnya udah diketahui nih 616, daripada 616 dipecah gitu ya jadi berapa jari-jarinya, mending hitung luas yang diameternya 84. Kalau diameternya 84 berarti jari-jarinya tinggal bagi 2. 84 bagi 2 berapa nih? 42 ya. 42. Oke. Jadi makanya untuk nyari luas akhirnya itu nyari luas lingkaran dengan jari-jarinya 42. Rumusnya kan pi r kuadrat. Pi-nya karena 42 ini bisa dibagi 7, pakai 22 per 7 aja. Jadi 22 per 7 dikali 42 dikali 42. Nanti dapat 5544. Nah, faktor skalanya berarti nanti 5544 dibagi sama 616, itu 9 kali. Tapi karena ini bentukannya sebagai luas, jadi 9 kali ini belum selesai. Jadi faktor skala aslinya adalah diakarkan. Akar 9. Jadinya adalah 3. Gitu ya. Jadi faktor skala yang jawabannya itu adalah 3 kalinya. Gitu ya. Oke, lanjut. Agak lama ya transisinya tuh. Oke. Kita masuk ke soal selisih-selisih bilangan bulat ya.
Jadi gini, katanya ada ruangan pendingin KLMN, selisih selisih suhu cairan terbesar dalam ruang pendingin setelah 6 menit terjadi antar ruang. Berarti kita harus nyari dulu selisih apakah K sama L, L sama M, K sama L, K sama M, K sama N, atau L sama N, kayak gitu. Nah, dengan cara kita cari tahu dulu K-nya ini berapa suhunya kalau udah 6 menit. Nah, ngitungnya gimana? Jadi kan gini katanya. Ini suhu cairan sebelum dimasukkan ke ruang pendingin. Yang ini suhu penurunan suhu tiap 2 menit gitu. Jadi ilustrasinya kayak gini. Misalkan 13 derajat Celcius turun 2 derajat Celcius dari 13 jadi 11 jadi 9 terus aja selama 6 menit berarti sama aja kayak turunnya 6 kali. Jadi 13 ke 11 ke 9 terus ke 7 dan seterusnya deh ya. Nah, atau bisa ngitung seperti ini. 13 dikurangi 2 dikali 6. Jadi nanti suhunya 1 derajat gitu. Yang L nanti min 2 derajat, terus yang M min 1 derajat, dan yang N itu min 3 derajat. Nah, untuk cari tahu yang mana sih selisihnya antara 4 ini, yang besar itu yang mana, tinggal pilih aja angka yang paling terbesar sama angka yang paling terkecil. Di sini angka paling terbesar adalah 1 dan angka yang paling terkecil adalah min 3. Makanya nanti yang akan menghasilkan selisih terbesar itu yang itu, jadi K dan N, kayak gitu ya. Atau saya kalian emang kalau bingung ya hitung satu-satu juga boleh. KL berapa nanti selisihnya, KM berapa, KN berapa, sama LN berapa, nanti udah deh tinggal lihat aja yang mana yang paling terbesar si selisihnya gitu ya. Kita lanjut ke soal ini. Oke, jadi katanya ada taman di belakang rumah. Luasnya untuk totalnya adalah 60 meter persegi. 1/6 bagian digunakan untuk jadi rumput. Untuk ditanaman rumput, 3/4-nya untuk tanaman lain, dan sisanya itu sisa taman itu untuk batu koral. Kenapa sih? Ini kayaknya efek belum makan ya. Oke, luas taman yang ditutup batu koral adalah, cara ngitungnya gimana? Kita hitung aja dulu yang ada, yang udah digunakan, yaitu untuk rumput dan untuk tanaman lainnya itu berapa sih gitu ya. Tinggal 1/6 ditambah 3/4, disamakan penyebutnya sama, jadi dibikin 12. Nanti 12 dibagi 6 itu 2 kali 1 2, terus 12 jadi bagi 4 3 kali 3 9, tinggal 2 tambah 9 jadi 11/12. Untuk sisanya total itu pasti kalau misal bentukannya dalam pecahan ya, pasti dia sebagai satu bagian. Kalau dia bentuk dalam persen berarti nanti 100%, kayak gitu ya. Nah, sama aja untuk nyari sisanya itu adalah 1 dikurangi 11/12. Nanti hasilnya adalah 1/12. Ini untuk sisa. Ngitungnya gimana sih? 12 dikali 1 jadi 12 kurang 1 11 jadi 1/12. Nanti sisanya adalah 1/12. Nah, untuk tahu luasnya tinggal dikali sama luas total. 1/12 dikali 60 jadi 50 meter persegi gitu ya. Maaf agak ngebut karena ini udah 20 soal, jadi biar kalian juga nggak lama, kasihan kuota ya, takut menjerit. Berdasarkan denah rumah beserta pekarangan, ini gini sih fokusnya, karena dia mintanya luas rumah beserta pekarangan ya, berarti semuanya yang dimintanya itu. Di sini dia adalah 11, dari sini ke sini 11 cm, dari sini ke sini 15 cm. Nah, berarti untuk nyari luasnya, karena ini bentukannya persegi panjang, bisa pakai P kali L. Nah, cuma karena ini adalah peta dan skalanya adalah 1/100, per ukurannya jangan lupa dikali skalanya, dikali 100 gitu ya. Jadi nanti 15-nya dikali 100, yang 11-nya dikali 100 juga, baru nanti bisa dikali gitu. Jadi nanti 1500 dikali 1100 ya bener, jadinya 1.650.000 cm persegi.
sentimeter ke meter itu. Jadi dia gimana ya, set gitu. Ini meter, ini desimeter, ini sentimeter. Nah, ini dia naiknya 2 kali nih. Jadi dibagi 100. Tapi karena bentukannya persegi, jadinya 100-nya 0-nya dipangkatin 2. Jadi tambahin 2 lagi. Jadi dibagi 10.000. Sama aja di sini dicoret. Jadi 165 meter persegi gitu ya. Oke, lanjut ke sini. Aang beli motor bekas 12 juta, biaya perbaikannya adalah 500.000. Biasanya kalau biaya perbaikan masuknya nanti ke modal. Jadi pas ngejual itu termasuk ke dalam harga belinya dia. Jadi modal dia dalam menjual gitu. Setelah itu Aang menjual sepeda motor tersebut seharga 14.500.000. Maka pernyataan yang sesuai adalah, ini baca aja sih satu-satu juga boleh per ini ya, per option. Jadi harga jualnya katanya 12.500.000. Enggak ya, dia ngejualnya 14.500.000. Oke, harga beli sepeda motornya adalah 12.500.000. Harga belinya 12 juta, tapi untuk modalnya 12.500.000. Jadi ini salah ya. Sorry, ini salah. Terus dari penjualan maka Aang memperoleh keuntungan 2 juta. Oke, kita hitung. Karena 500 ini masuk ke modal, jadi nanti 12 juta ditambah 500.000 kan 12.500.000 nih. Nah, nanti 14.500.000. Susah ya nulisnya, Bu. 4.500K aja deh nulisnya ya. Dikurangi 12.500K. Aduh. 2021 beli iPad 14 pen tablet aja deh. 14.500.000. Apa sih? 14.500.000 dikurangi 12.500.000. Nah, nanti untungnya berarti 2 juta ya. Berarti yang ini bener nih. Kerugian yang diperoleh dari ini adalah 2 juta, enggak rugi. Dia untung ya. Jadi ini bisa dihitungnya. Oh, ada di bawah ya. Astagfirullahaladzim. Modalnya nanti ditambahin, dijualnya 14.500.000. Kalau untungnya 14.500.000 dikurangi 12.500.000 nanti dapat 2 juta. Jadi pernyataan yang benar adalah yang C gitu. Lanjut ke sini. Jadi ada sebuah kolam renang. Ini enggak ada ilustrasinya ya. Ternyata saya ilustrasikan dengan gambar kolam yang ciamik ya. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang, berbentuk panjangnya 20 meter, lebarnya 15 meter. Oke, 20 meter sama 15 meternya di bagian tengah sini ya. Oke. Udah gitu, di sekeliling kolam dibuat jalan selebar 1. Ini mirip-mirip kayak yang tadi, yang taman yang sebelumnya ya. Cuma ini agak-agak simpel lagi. Di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Nah, berarti kalau untuk yang luarnya bisa dihitung dong. Karena di sininya 20, dari sini ke sini 20, ditambahin 1 jadi 22. Terus jelek banget ya Allah tulisannya. Kalau di sini 15 nih. Dari sini ke sini 15, terus ditambahin 1 tambahin 1 jadi 17. Oke. Nah, berarti untuk nyari luas jalan itu adalah luas total dikurangi luas kolam. Luas totalnya 22 kali 17 nanti dikurangi sama 20 kali 15. Nanti 374 dikurangi 300, hasilnya adalah 74 meter persegi. Gitu ya. Duh, ini maaf banget kalau kecepatan banget. Tapi ya gimana? Biar kecapai semua. Oke. Ini soal lumayan gampang. Cuma mungkin bagi yang gak baca susah ya. Oke, untuk hari lebaran nenek mempersiapkan 3 kantong berisi permen untuk cucunya. Kantong 1 berisi 3 permen dan permen coklat dan 2 susu. Kita fokus ke yang kantong 1. Jadi misalkan ini nanti kan optionnya itu banyak bentukannya kayak gini ya. Nah, kalian gambarin dulu aja. Jadi karena si katanya permen coklatnya ini adalah X, permen susunya adalah Y, cari yang X-nya permen coklatnya itu 3, Y-nya 2. Berarti
X-nya 3, Y-nya 2. Jadi nanti tulis di sini, titiknya di sini untuk kantong 1. Kantong 1 udah gitu. Untuk kantong 2, misalkan kantong 2 warnanya biru deh. Kantong 2 itu katanya permen coklatnya 2 lebih banyak dari permen coklat pada kantong 1. Di permen coklat yang di kantong 1 itu kan 3. 2 lebih banyak berarti tinggal tambah 2. Jadinya nanti 3 tambah 2, 5 ya. Jadi nanti di sini 5. Terus di sininya katanya permen susunya sama banyak. Oke, berarti sama-sama 2. Nanti di sini kantong ke ininya. Sekarang yang kantong 2 yang ini ya. Sekarang kantong 3. Kantong 3 katanya berisi permen coklat yang sama dengan permen coklat kantong 2. Kantong 2 itu 5 ya permen coklat ya. Tapi 3 permen susunya lebih banyak dari permen susu kantong 2. Kantong 2 kan 2 ditambahin 3 jadi 5. Jadi di sini 5. Jadi kalau dipanjangin ini tuh 5,5 gitu. Udah deh dapat kayak gini. Gampang kan? Gampang dong. Oke, kita masuk ke persamaan garis. Oke, di sini kan ada garis G dan garis F. Ini F ya. Jelek ya. Merah aja deh. Biar semangat. Ada garis G sama ada garis F. Nah, di sini tuh kita lihat aja di nanti di si grafiknya itu, di persamaan yang di garisnya di grafiknya. Yang mana yang lengkap. Jadi yang lengkap tuh kalau kelihatannya yang ini sih, 3 sama 6 ini. Soalnya kalau yang ini kan belum tahu nih, ini setengahnya apa berapanya gitu belum ketahuan. Tapi ininya udah tahu sih 1 gitu. Tapi yang pasti-pasti aja deh pokoknya pilih aja yang 3 sama yang 6. Jadi ini titiknya itu 0,3 sama 6,0. Ini udah aku tulis sih 6,0 sama 0,3. Nah, untuk bentukan seperti ini yang udah ketahuan titik potong sumbu Y dan titik potong sumbu X nya bisa pakai rumus AX plus BY sama dengan A kali B. Nanti bacanya dari sini, yang titik potong sumbu Y ini dijadiin koefisien X, jadi 3X plus 6Y sama dengan 18. Bisa diperkecil bagi 3 jadi X plus 2Y sama dengan 6. Nah, cari gradiennya sebenarnya bisa pakai rumus min A per B sih. Min A per B. Nah, kalau min A per B ya udah koefisien A-nya kan 1 ya. Jadi sama aja kayak min 1 per 2. Bisa kayak gini atau bisa diubah ke dalam bentuk Y. Nanti yang diambil adalah yang ini. Sama aja ya. Terserah. Kayak ada gitu. Untuk karena dia ini tegak lurus katanya. F itu tegak lurus G. Buat nyari persamaan garis F, gradiennya juga harus tegak lurus. Rumusnya adalah min 1 per M1. M-nya berapa tadi? Min setengah kan? Jadi min 1 kali min setengah itu sama aja kayak 2-nya naik ke sini. 2-nya naik ke sini, ke atas. Jadi min 2 per min 1. Jadinya adalah 2. Gitu ya. Nah, udah gitu kepakainya di mana sih? Nanti untuk nyari garis F. Titiknya salah satunya udah ketahuan adalah yang ini 0,1 dengan gradiennya adalah 2. Masukin aja ke rumus yang Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nanti Y dikurangi 1 sama dengan 2 dikali X dikurang 0. Jadi Y sama dengan Y min 1 sama dengan 2X. Nanti Y nya adalah 2X plus 1 gitu. Seret ya lama-lama. Astagfirullah. Oke, kita masuk ke sini. Oke, sebuah laundry memberikan beban biaya celana jeans itu adalah 3 kali lebih mahal dari kemeja. Oke, jeans itu 3 kali kemeja. Ani mencuci 6 kemeja dan 3 celana jeans. Kita misalkan jeansnya ini X, kemejanya Y. 6 kemeja, 3 jeans. Berarti 6Y plus 3X sama dengan 30.000. Pernyataan yang benar adalah karena tadi jeans itu sama dengan 3 kemeja atau X itu sama dengan 3Y yang ini ya.
Berarti nanti si si X nya bisa diganti ke Y, ke 3Y. Jadi nanti 3 dikali 3Y, nanti ini 6Y tambah 9Y. 6Y tambah 9Y itu kan sama dengan 15Y ya. 15Y sama dengan 30.000. Nanti Y-nya adalah 30.000 dibagi 15, itu 2.000. Nah, Y itu kan harga apa sih, nah? Harga kemeja ya. Nah, karena jeans itu 3 kalinya, berarti tinggal 3 dikali 2.000. Nanti hasilnya 6.000. Kita lihat per pernyataannya. Ani harus membayar 15.000 untuk 3 buah celana jeans yang di laundry. Berarti 3 dikali jeans itu 6.000 ya. 3 kali 6.000 harusnya 18.000 ya. 18.000, salah berarti. Tetot. Terus kalau 4 kemeja katanya 10.000. 4 dikali 2.000 harusnya 8.000, salah juga ya. Tetot. Terus Ani harus bayar 10.000 untuk 1 jeans 2 kemeja. Jeansnya 6.000, 2-nya 2.000. Ini 10.000 nih. 2 kali 2.000 kan 4.000. 4.000 tambah 6.000 10.000. Benar berarti. Oke, sebenarnya yang D pasti salah sih. Ini 12.000 ditambah 2.000. Jadi 14.000 ya harusnya. Ya, ini harusnya 14.000 tapi katanya mau bayarnya 12.000. Salah, tetot gitu. Udah deh. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke. Lama ya. 3 soal lagi, yuk semangat. Oke. Sip. Seorang anak akan mengambil layang-layang. Oke. Jadi kan katanya ada tembok nih. Temboknya dia 8 meter. Terus anak ini mau ngegunain tangga. Misalkan tangga yang ini nih. Set biar ada feel tangga ya. Terus lebar kalinya, lebar sebuah kali tuh apa ya? Sungai ya, kenapa kali ya? Aneh banget ya. Sungainya itu adalah 6 meter. Nah, berapa tinggi minimal si apa? Si tangganya ini. Ya udah bisa pakai Pitagoras. Jadi nanti ini kan yang dicari miring ya. Berarti alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat nanti akar ini kan 36, ini 64. Nah, jadi nanti akar 100. Akar 100 adalah 10 gitu ya. Oke, lanjut. Yuk, 2 lagi yuk. Oke, di sini ada kotak 18 bola. Bola merahnya diberi nomor 1 sampai 8. Terus yang bola birunya 9 sampai 14. Bola hijaunya 15 sampai 18. 3 bola diambil acak. Pengambilan bola pertamanya 7. Pengambilan yang keduanya 13. Oke, yang ketiganya dia maunya nomor ketiganya itu adalah genap hijau. Nah, genap hijau ini kan mana sih hijau? Hijau itu kan 15 sampai 18. Kira-kira genapnya apa aja? 16 dan 18. Ada 2 anggota nih ya. Totalnya karena dia itu udah diambil 2 tanpa pengembalian kan nggak dibalikin lagi. Misalnya udah ngambil nih nomor 7, nggak dibalikin lagi. Tadi totalnya 18 dikurangi 1 jadi 17. Terus yang kedua diambil lagi nomor 13. Berarti udah diambil lagi jadi sisanya 16. Atau kalian bisa ngitung totalnya 18 kurang 2 nanti dapat 16. Nah, peluangnya berarti tinggal kejadian yang tadi yang genap hijau itu ada 2 nanti dibagi sama 16. Nanti diperkecil jadinya dapat 1/8 gitu. Satu lagi. Yo. Oke. Aduh. Sip. Satu lagi ini tentang dia nggak ada ilustrasinya juga, terus akhirnya jadinya saya gambarin deh kayak gini. Maaf ya.
Jadi sebuah kotak kemasan dibentuk dari sebuah prisma segi 4 yang ini ya, mengsong lagi, dan limas di bagian atasnya. Oke, jika alas berukuran 30x30 yang ini ya, 30x30, terus tinggi prismanya ada 45, berarti yang ini 45, tinggi limasnya ada 8 tuh yang ini. Nah, ini 8. Luas permukaan kertas karton yang diperlukan untuk membuat kotak kemasan tersebut. Nah, kalau sana luas permukaan itu tinggal yang ini aja sih, yang alas yang ini ditambah yang kiri kanan depan belakang yang ini, yang tegaknya, udah gitu sama segitiga yang tegaknya. Jadi nggak ditambahin sama alas yang si limas ini, nggak ditambahin tutup juga gitu, karena kan bolong ya ceritanya, ngapain dibikin gitu. Nah ya udah, mungkin yang agak PR itu adalah mencari ininya, karena kan kita butuh segitiga yang ini nih ya, segitiga yang ini nih. Kalau saya gambarin, aduh susah ya bikin segitiga. Ini segitiga yang ini nih, kalau digambarin, kalau dipindahin ke sini nanti bentuknya kayak gini. Ini 30, yang ininya belum ketahuan si tinggi ini. Tinggi ini bisa dicari pakai cara yang ini, segitiga yang ini. Nah, tingginya dipakai tinggi 15 dapat dari mana? Itu setengahnya dari ukuran alas. 30 bagi 2. Oke, jadi dapatnya 15. Kalau di sini 8, 15. Buat nyari 17-nya bisa pakai Pitagoras. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Atau kalau kalian udah hafal triple Pitagoras, sebenarnya udah tahu sih 8 15 pasti 17 gitu. Pokoknya nanti akar 289 aja, 289 nanti dapatnya 17. Oke, nah 17 ini nanti dipakainya di sini. Nah, tinggi si segitiga ini, karena segitiganya itu ada 4, jadi kita ngitung dulu nih untuk segitiganya aja dulu deh, satu segitiganya. Rumus luas segitiga kan setengah kali 30 kali 17, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu 30, tingginya 17. Jadi nantinya 15 kali 17 itu 255. Ini untuk satu segitiga ya. Oke, untuk luas permukaan total itu rumusnya adalah luas alas prisma ditambah selimut prisma ditambah selimut limas. Selimut limasnya yang segitiga ini. Gitu ya. Oke, luas alasnya 30 kali 30 udah dia ya. Selimut prisma itu dia kan kebentukannya 30 kali 45 nih, yang persegi panjang ini. Karena semua ukuran pinggir-pinggirnya itu sama-sama 30, jadi bisa nih 4 dikali 30 kali 45. Udah gitu nanti